di beberapa kelas ada kejadian ibu record Jenit, tapi begitu jadi rekamannya itu milik salah satu siswa di kelas ini. Nah, sehingga ibu tidak bisa kembali membagikan karena ibu bukan ownernya, ya. Jadi tolong di antara kalian tidak ada yang merecord, recordnya dari ibu saja, ya. Oke, balik lagi ya ke sini. Nah, jadi sekarang bagaimana dengan pelajaran kita, Bu? Kita akan fokus ke jarak titik ke titik pada bangun ruang. Sehingga apakah ini di apa? Apakah ada alternatif lintasan? Tidak. Karena kita akan mempelajari basicnya. Kalau ini Ibu kasih contoh di aplikasi di sehari-hari seperti itu, ya. Nah, ini kalau kalian ingat ketika kalian mungkin mendaftar PPDB dulu, sekarang kan sudah berlaku zonasi, ya, zonasi. Nah, banyak sekali yang tidak paham jarak itu yang mana. Padahal di PPDB jarak itu adalah yang ini, yang tertera pada maps. Nah, banyak sekali yang misalkan ngeceknya pakai aplikasi Gojek. Kalau sama Gojek kan dikasihnya lintasan seperti itu, ya. Nah, itu Ibu contohkan. Nah, ini juga kemarin Ibu contohkan lagi. Itu jarak, mau tahu jarak ini, jarak si Ibu yang pakai baju hijau dengan yang ini bagaimana? Tinggal tarik garis lurus saja. Nah, masing-masing sudah terhubung. Ini jaraknya, jarak gitu, ya. Hubungan dengan social distancing. Yang lainnya, ini nggak perlu Ibu bahas lah konsepnya ini. Nah, intinya ini aja, ya. Intinya ini, bahwa jika ada titik, konsep dasarnya itu cuma ini saja. Jika ada dua titik, nah, kita ingin mencari jaraknya, tinggal tarik garis lurus dari titik 1 ke titik 2, maka garis inilah jaraknya, gitu ya. Oke, nah, sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, Ibu masih ingat. Oke, yang ditanyakan jarak antara titik F ke G, F di sini, G di sini, ini sudah dibangun ruang loh. Bangun ruangnya kubus. Namanya kubus ABCDFGH, berarti sudutnya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya ada A, B, B, C, C, D, A, D, A, E, B, F, B, C, C, G, itu ya. Ada 12 rusuk, kalian sudah tahu ya. Terus, yang mana jarak antara titik F ke G? Tinggal tarik garis lurus dari F ke G. Maka jarak antara titik F ke G adalah rusuk FG. Pertanyaan Ibu sambil bertanya, jika kubus ini mempunyai panjang rusuknya adalah 10 cm. Tadi kan yang ditanya, yang mana jarak titik F ke G, setelah yang mana Ibu tambah pertanyaannya. Jika kubus ini memiliki panjang rusuk 10 cm, berapakah jarak titik F ke G? Silahkan dijawab. 10. Jangan bersuara. Berapa? 10. 10, betul. Siapa yang menjawab nih? Raju. Siapa tadi yang menjawab? 10, kenapa 10? Rajwa, oke. Kenapa 10? Masih F. Titik F ke G Karena? masih rusuk. Karena? Titik F ke G masih rusuk. Oke, karena F ke G adalah rusuk dari kubus tadi. Betul sekali. Oke, manakah jarak yang merupakan jarak antara titik B dan D? Tarik garis dari B ke D. Ya kan? Tarik garis dari B ke D. B ke D itu yang disebut diagonal bidang. Kenapa diagonal bidang? Karena dia diagonal yang terletak pada bidang sisi kubus. Ya, jadi sisinya itu, bidangnya itu. Sisi pembentuk kubus ada 6, ada A, B, C, D, ada di atas E, F, G, H. Yang tegaknya ini A, B, F, E, B, C, G, F, C, D, H, G, ada A, D, H, E. Nah, konsepnya gimana sih? Diagonal, sambil menjawab pertanyaan bedanya diagonal ruang dengan diagonal bidang ya.
Diagonal bidang itu menghubungkan dua titik berhadapan pada sebuah bidang. Ibu sambil tampilkan pakai papan tulis. Kayaknya enggak. Kalau hanya ini, Ibu sambil ini papan tulis ya. So STEM bisa gak? Oh, gak bisa. Oke. Nah, bersampingan aja. Di chat room kalian pasti muncul link untuk bergabung di papan tulis ini ya. Di papan tulis. Boleh. Silahkan. Nanti bisa bergabung. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa jawab. Nah, udah ada Melinda, udah. Nah, lihat ABCD. Si BD ini pada ABCD. Nah, sekarang Ibu jelaskan detail ya. Ini image, ini sticky note. Di papan tulis ini banyak loh. Oke, katakanlah ini kubus Ibu ya. Terus katakanlah ini A. Ini B. Semudah itu loh menggunakan teknologi ya, supaya kalian nggak bosan. Kalau kalian nulis aja, belajarnya online tapi kalian nulis di buku. Nah, minimal. Dan Ibu pasti nggak terlalu banyak buku sih, A, B, C, D. Nanti tugas saya bisa jadi tugasnya di Google Docs, Google Slide, atau di Google Sheet dan sebagainya ya. Kalian minimal ketika kalian benar-benar mentok matematikanya, kalian punya ilmu dengan teknologinya dan juga punya keinginan untuk eksplorasi teknologinya. Gak akan rugi kalau kalian belajar teknologi dimanapun kalian nanti kuliah, jadi apapun kalian nanti pasti ya akan berhubungan, akan membutuhkan itu. Oke. Nah, ABCD itu begini anak-anakku. ABCD kalau kita gambarkan terpisah, ini adalah persegi. Jangan lupa dia adalah salah satu sisi kubus. Nah, BD itu tinggal tarik garis. BD lain ada nggak yang lain? Oh, nggak ada garis ya? Ya sudah, pakai pensil saja. Tapi mohon maaf ya kalau nggak rata nih. Nah, saya pakai pena. Harusnya ini garis lurus tuh kan. Saya soalnya pakai kursor. Bentar. Ini udah, Ibu coba lagi ya. Atau ada yang mau bantu Ibu menggambarkan BD? Silahkan. Ini yang sudah gabung. Yang sudah gabung, bentar. Namanya biasanya bisa Ibu lihat ini. Yang sudah gabung, ada yang mau menggambarkan? Ibu coba lagi ya. BD, jadi BD itu kayak gini. Kurang lebih, tapi ini lurus ya, mohon maaf nih. Nah, BD. Nah, sekarang Ibu sambil menjawab, ini yang disebut dengan diagonal bidang, karena dia menghubungkan dua buah titik yang berhadapan pada sebuah bidang. Oke. Nah, terus, kan mau cari jarak BD nih, cari jarak BD. Nah, kita mau cari jarak itu pakai apa? Kita bisa lihat BD ini terletak pada segitiga ABD atau BCD. Kalian ambil nih salah satu, misalkan saya mau ambil segitiga ABD aja deh. Ih, nggak bisa. Oke. Ini pakai kursor, nggak apa-apa, tidak menghalangi. Kita bisa melakukan, ya, oke. Nah, kan ABD, katakanlah seperti ini ya. Ini A, ini B. Jangan melihat tampilan gambar Ibu ya, ini sketsanya.
Nah, ABCD itu kan persegi. Berarti sudut A ini adalah sudut apa? Sudut apa? ABCD kan persegi. Maka sudut A ini sudut apa? Siku-siku. Siku-siku, betul, alias 90 derajat. Maka kalau kita memandang ABD saja, maka segitiga yang dihasilkan adalah segitiga siku-siku. Nah, menjawab juga pertanyaan tadi, Bu, apakah selalu siku-siku? Apakah selalu segitiganya siku-siku? Tidak. Hanya kebetulan tidak, bisa jadi jarak ini harus ditemukan dari segitiga sembarang, segitiga lancip, segitiga apapun. Kebetulan di contoh-contoh ini Ibu kasihnya yang segitiga siku-siku aja lah, supaya lebih mudah kalian menentukan jaraknya. Kebetulan dia siku-siku. Kalau siku-siku berarti berlaku apa? Nah, pasti kalian sudah tahu ini semua. Berlaku apa? Rumus Pythagoras. Coba. Sekarang Ibu bertanya lagi. Kalau segitiganya ABD dan dia siku-siku, berlaku rumus Pythagoras. Coba sebutkan rumus Pythagorasnya. Atau seseorang silakan tuliskan rumus Pythagorasnya di sini. Ayo, di antara kalian sudah banyak nih yang bisa bergabung di sini. Nah, ada Amel, ada Arini, ada Fadia, ada Kevin, ada Melinda, ada Muhammad Ihsan, Utami, Sean yang sudah bisa ini. Ada yang bisa menuliskan rumus Pythagoras dari segitiga ini? Atau ada yang ingin menyebutkan saja? Silakan. Utami, Salsabila, Kiara, Zatira, Melinda, Rajwa, Kevin, Jelita, Fadia. Disebutkan boleh, dituliskan boleh. Rumus Pythagoras yang berlaku pada segitiga itu apa ya? A kuadrat. Apa? A kuadrat dari B kuadrat. Hah? Apa Rajwa? A kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus? C kuadrat. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah masih hafal rumus Pythagoras. Tapi begini anak-anakku, rumus Pythagoras itu tidak selalu A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Tergantung dari nama segitiga siku-sikunya. Sambil Ibu ingatkan. Mudah-mudahan kalian sudah pernah diingatkan, tapi lupa saja. Kalau ada sisi AB, lalu sisi BD, sisi AD, Pythagoras yang berlaku di sini adalah, ya, yang paling penting adalah gini, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Sisi miringnya kan BD. Jadi, kalian bisa tuliskan seperti ini. AB kuadrat, ditambah, mohon maaf ya. Kalian ikuti ucapan saya aja. AB kuadrat ditambah, maksudnya kalau tulisannya kurang bagus ya, karena pakai kursor ini, ditambah AB kuadrat, itu sama dengan BD kuadrat. Nah ini rumus Pythagoras. Jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, seperti itu. Sebenarnya yang paling penting yang dipegang ini. Kenapa? Karena ketika nama segitiganya bukan ABC, kalian selalu bisa menyebutkan rumus Pythagorasnya, ya. Sekarang, nah sisi AB itu juga bisa disebut sisi apa? Biasanya kalau pakai huruf kecil itu juga bisa menandakan panjang sisi. Caranya gini, AB ini ada di hadapan sudut apa? AB ada di hadapan sudut apa? Coba dijawab. AB, nah lihat yang Ibu perlihatkan, AB ini ada di hadapan sudut apa nih?
AD. Sudut. Ini AB. Di hadapan sudut apa? D. Jadi D. bisa kita beri nama sebagai D kecil. Sebagai D kecil. Berarti AD sama dengan apa? B. Dengan B. Iya, B kecil. Terus berarti BD sama dengan apa? A. Iya, betul. Nah, iya alhamdulillah itu sudah sangat bagus kalian bisa paham sini ya. Oke, maka rumus ini kalau mau menggunakan satu huruf tadi, rumus Pythagoras ini bisa kita tuliskan AB berarti D kuadrat. Oh iya, nggak ada kuadrat, terpaksa ditulis. Balik lagi ke sini, berarti D kuadrat ditambah AD tadi apa? B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Gitu ya, sama dengan A kuadrat. Jadi ini dengan ini adalah sama. Penulisannya boleh seperti ini. Ini ya. Nah, sekarang BD. Kalau ditanya, nah sekarang Ibu tambahkan lagi. Ini kan ditanya manakah jarak B ke D. Kalau ditanya berapakah jarak B ke D? Kalau panjang rusuknya tadi dimisalkan 10 cm ya. 10 cm berarti nih AB berapa? Kalau panjang rusuknya 10 cm berarti AB berapa? 10. 10. AD berapa? 10. 10. Yang kita cari kan si A ini ya. Jadi A kuadrat berarti, nah ini sambil Ibu menjawab pertanyaan kuadrat tadi ya. 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. Oke, 10 kuadrat itu berapa? 100. 100. Oke, 100 ditambah 100. Berapa 100 ditambah 100? 200. 200. Oke. 200. Berarti A-nya adalah akar dari 200. Oke, aduh. Bentar. Pakai kursor. Pakai mouse ini. Udah biasa pakai mouse. Akar 200. Oke. Akar 200 tinggal disederhanakan. Akar 200 adalah, ini stepnya ya, sambil menjawab tadi udah banyak nih pertanyaan yang Ibu jawab. Yang akar-akar kuadrat 200 itu adalah perkalian antara 2 kali 100. Nah, akar 100 berapa? Akar 100 berapa? 10. 10. Jadi 10 akar 2. Begitu. Ya. Jadi jarak dari B ke D adalah BD. Jika panjang rusuknya 10, berapakah jarak B ke D? Itu 10 akar 2. Begini tahapannya, ya. Oke. Next. Berikutnya adalah pertanyaan, manakah yang merupakan jarak titik P ke N? Ini P, ini N. Tinggal tarik garis P ke N. Lihat. P ke N. Ini menghubungkan dua titik berhadapan dalam ruang. Ibu tanya, nomor 2 ini bangun ruangnya apa? Bangun ruangnya balok, betul. Balok. Iya, betul. Sudah tahu membedakan dengan balok ya. Nah, yang begini inilah yang disebut dengan diagonal ruang. Jadi bedanya apa?
Antara diagonal bidang dengan diagonal ruang bedanya apa? Apa bedanya? Celita bisa? Apa bedanya diagonal bidang dengan diagonal ruang? Tadi sudah berkali-kali. Bedanya diagonal ruang dengan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang contohnya BD ini, kalau diagonal ruang contohnya PN ini ya. Nah, diagonal bidang itu diagonal atau garis yang menghubungkan dua buah titik berhadapan pada bidang, tapi kalau diagonal ruang adalah menghubungkan dua buah titik pada ruang, berhadapan pada ruang. Gitu. Karena lihat P-nya pada bidang ini, N-nya pada bidang itu, ya kan? Oke. Nah, itu diagonal ruang. Sekarang bagaimana cara menghitung jarak P ke N? Kita harus lihat bidangnya lagi, harus lihat bidang. Nah, Ibu perbesar lagi dulu. Nah, lihat PN. PN ini yang paling kelihatan aja sekarang. Ibu nggak gambar. Yang paling kelihatan saja. PN itu bisa terletak pada segitiga PNL atau NRP. Sepakat gak? Sepakat gak? Bener gak atau paham tidak? Betul nggak yang Ibu sebutkan bahwa PN itu terletak pada segitiga PNL atau PNR? Gimana? Iya atau enggak? Atau ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Suara Ibu terdengar jelas? Dengar, Bu. Oi, PS1. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, baik. Gimana? Utami, Kiara, Jelita, Fadia, dan yang lain-lainnya. PN Kayaknya ini benar, Bu. diagonal ruang. Ibu bilang PN ini terletak pada segitiga PNL atau PNR. Betul nggak? Betul, Iya, Bu. PNL. Betul. Oke. Kalau kita memandangnya pada segitiga PNL atau katakanlah PLN lah yang gampang. Segitiga apakah itu PLN? Siku-siku. Segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Siku-siku di mana? Siapa yang tidak yakin bahwa itu adalah segitiga siku-siku? Ada yang tidak yakin bahwa itu adalah segitiga siku-siku? Ibu akan analogikan dengan ini. Ibu akan ajak kalian ke balok ABCDFGH, sama kan ya? Berarti yang Ibu bilang kemarin di akun GeoGebra Ibu ya, supaya bisa kalian pahami betul apa enggak itu segitiga siku-siku ya. Oke. Saya mungkin akan kita open di ini, open in app supaya kita bisa menggambarnya langsung di situ. Kalau di sini kalian misalkan tadi masih bingung karena dua dimensi, ya digambar dengan dua dimensi, jadi tidak yakin bahwa PNL itu adalah segitiga siku-siku, boleh dibantu dengan menggunakan seperti ini. Nah, kalau pada posisi PN tadi ini, nah berarti sama juga di sini adalah FD atau DF ya. Tinggal digambarkan saja, ambil garis, ini line menghubungkan titik F dengan, jangan line, sorry. Kita pakainya segmen, bagian garis. Nah,
atau ruas garis. Jadi dari F ke D gitu. Terus berarti PLN itu berarti sama dengan FBE. Kita gambarkan lagi B ke E. Oke. Nah, yang ingin Ibu yakinkan adalah bahwa ini segitiga siku-siku. Berarti kita harus lihat. Ini bisa di rotate. Nah, ini nggak kelihatan, Bu. Nah, di sini bisa dibantu dengan di rotation. Lihat. Sekarang Ibu buat lebih frontal BDF-nya. Terlihat nggak oleh kalian bahwa si B ini adalah siku-siku? Terlihat. Kelihatan, Bu. Sangat terlihat, ya kan? Iya, kelihatan. Berarti si PLN juga jelas segitiga siku-siku di L, ya. Ini. Nah, terus kelihatan banget ini. Atau mau lebih yakin lagi, Bu? Di sini bisa dibantu dengan angle. Jadi D, B, F. Udah jelas tuh, ya. Dia siku-siku. Nah, boleh ya, kalian bisa kunjungi kalau ingin dibantu, karena memang agak banyak di antara kita yang sulit membayangkan dari dimensi 2, membayangkan sebagai bangun ruang memang sulit. Nah, nih bisa dibantu berlatihnya itu pakai GeoGebra. Jangan kalau nanti ada Bu, kalau ulangan boleh nggak pakai GeoGebra? Ini untuk membantu melatih ya. Maka kalau sudah terlatih, biasanya nantinya jadi tahu, oh ini kan persegi, ini kan persegi panjang, maka segitiganya ini adalah siku-siku. Seperti ini ya, paham ya? Oke, jadi sekarang kita gambarkan segitiga PLN ini. Nah, PLN siku-siku, apakah di sini ada segitiga siku-siku? Kita lihat, ini segitiganya, segitiga sama sisi atau sama kaki, berarti terpaksa harus kita gambarkan. Ganti warna. Nah, sekarang hijau. Jadi gambarnya mungkin jelek sekali. Coba pakai yang lebih tebal. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Oke. Jadi di sini adalah PLN. Berarti di sini adalah P, di sini L, di sini adalah N. Kebetulan segitiga siku-siku lagi. Sekarang Ibu ulang yang tadi. Pitagorasnya bunyinya apa di sini? Ayo, apa bunyinya? Kita akan mencari PN. Yang mau kita cari adalah PN. Bunyinya apa jadi? Apa? PN kuadrat sama dengan PN kuadrat sama dengan PL kuadrat ditambah LN kuadrat. Baik, betul. Kuadrat sisi miring sama dengan, atau mau kalian kasih nama seperti tadi, berarti ini adalah sisi N kecil, betul. Ini adalah sisi P kecil dan ini adalah sisi L. Jadi apa? Jadi yang dicari adalah L kuadrat sama dengan N kuadrat ditambah P kuadrat, betul. Sekarang, ini kan balok ya. Berarti rusuknya tidak sama semua. Seandainya, nih, panjang yang KL ini adalah 10, lalu LM 8, ya. Nih, Ibu tuliskan di sini. Si ininya, KL-nya adalah 10. LM-nya 6 misalkan. LM-nya 6, lalu LM, lalu PL, KL, LM, MQ. MQ-nya adalah 8. Nah,
Bagaimana dengan PL? Berapakah PL? Berapakah PL? 6 kuadrat. Mengapa? Soalnya sisinya sama. Rusuknya Sama dengan QM ya. QM. Jadi 8 kuadrat. Berapakah P? Atau LN? Berapakah LN? LN yang ini nih. Berapa? 10. LN-nya? LN-nya kita belum punya. Mengapa? Karena LN-nya adalah diagonal bidang. Diagonal bidang siapa? KLMN. Kita gambarkan di papan tulis berbeda. Nah, di sini ada rectangle nggak ya? Bisa. Nah, kita gambarkan terpisah. KLMN. K L M N, gitu kan? Coba lihat lagi ke sini, berapakah KL tadi kata Ibu? 10. 10. Berapakah LM? 6. LM tadi 6. Oke, 6. Sudah. Terus yang mau kita cari adalah LN. Pitagoras lagi, ya enggak? Mengapa? Karena LN pada segitiga ini. Kita ambil salah satu, segitiga KLN. Nah, segitiga KLN. Berarti ini 10, ini 6. Bunyinya apa nih? LN? LN kuadrat sama dengan 6 kuadrat. KL kuadrat ditambah N kuadrat. KN Kuadrat. kuadrat. Aduh, KN kuadrat. Berarti apa? 10 kuadrat Tambah 6. ditambah 6 kuadrat. Lanjut, 10 kuadrat berapa? 100 kan? 6 kuadrat berapa? 36. 36. 100 tambah 36? 136. Maka LN-nya adalah akar 136. Bisa disederhanakan enggak? Cara menyederhanakan bilangan kuadrat ini adalah bagilah dia dengan bilangan kuadrat. 136 dibagi berapa? Dibagi 16 bisa enggak? Ayo sambil ngoret, 136 dibagi 16 bisa enggak? Satu 36 dibagi 16 bisa enggak? Bulat enggak hasilnya? Ayo cari 136 dibagi 4 bisa enggak? Bisa ya? 136 dibagi 4. 4 bilangan kuadrat bukan? Iya. Iya, 4 itu bilangan kuadrat. Mengapa? Karena 4 itu adalah 2 pangkat 2. Berarti ini kita ubah menjadi 4 kali 34. 4 kali 34. Ini maksudnya titik ya. Akar 4 adalah 2. Berarti LN-nya adalah 2 akar 34. Oke. Sudah dapat ya? LN-nya 2 akar 34. Balik lagi ke sini. Berarti, nah, di sini kan P kuadrat itu LN. Nah, udah, karena LN-nya kuadrat, kita ambil aja ini 136. Nggak usah yang tadi. Tambah 136. Aduh. 8 kuadrat berapa?
8 kuadrat berapa? 64. 64. Jadi 64 ditambah 136. Berapa tuh? 200. 200 lah, gampang. 200 lagi. Akar dari 200. Ya kan? L-nya akar dari 200. Akar dari 200 berarti sama dengan tadi 10 10 akar. akar 2. Nah, lengkap ini. Jadi membahas 2 ini saja kalian sudah tahu bedanya. Jadi ternyata satu, bahwa konsep jarak titik ke titik itu cukup bagaimana? Menentukan jarak titik ke titik cukup? Hubungkan kedua titik dengan garis. Dengan garis. Ya kan? Menghubungkan kedua titik itu dengan garis lurus. Tarik garis dari titik 1 ke titik 2. Oke. Terus bagaimana dibangun ruang setelah tahu jarak titik F ke G itu adalah FG? Dilihat ternyata FG adalah rusuk pada bangun ruang ini. Nah, kita tahu kubus itu rusuknya sama semua, berarti panjangnya adalah sama dengan panjang rusuk. Begitu. Ya, oke. Terus dikasih lagi yang berbeda. Ini mah ternyata diagonal bidang. Oke, dilihat bidangnya. Dilihat bidangnya ternyata adalah persegi. Ternyata BD ini terletak pada ABD atau ABC. Kita pakai salah satu segitiganya, disitulah letak gunakannya teorema Pitagoras karena dia segitiga siku. Seperti itu. Menjawab kuadrat-kuadrat juga sudah di sini. Lalu ada kasus lain. Oh, ternyata cari jarak P ke N, balik lagi ke konsep, tinggal tarik garis lurus saja dari P ke N. Setelah itu dilihat kedudukan garis PN itu di ruang ini sebagai apa? Ternyata diagonal ruang. Oke. Lalu bagaimana menentukan panjangnya? Dilihat PN ini pada bidang apa? Nah, yang paling mudah melihat segitiga memang. PN pada segitiga PLN. Ya. Nah, di sini peran teorema Pitagoras lagi. Semudah itu ya sebenarnya ya. Oke. Nanti kita bisa lihat. Nah, waktunya tinggal sedikit lagi. Saya akan menjawab pertanyaan. Ini sudah mirip ya. Semuanya ini sudah terjawab ini. Ya, yang ini. Ini mirip. Nah, ada yang bertanya ini nih. Yang ini udah bisa jarak titik A ke C, udah tahu diagonal bidang A ke G itu diagonal ruang. Lihat segitiganya. Bagaimana jarak titik A ke tengah-tengah FGH? Menentukan tengah-tengah FGH yang pertama adalah tarik diagonal EG dan diagonal FH. Maka itu adalah tengah-tengahnya. Jadi jangan sembarangan tiba-tiba taruh titik aja ya. Oke. Terus tinggal hubungkan, berarti jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH itu adalah jarak dari titik A ke P. Terlihat nggak oleh kalian bahwa AP ini terletak pada segitiga apa? AP terletak pada segitiga apa? Sama. Terletak pada segitiga AP? Segitiga APE. Segitiga APE. Ini akan Ibu kasih contoh dikit lagi. Oke. Saya akan hubungkan A dengan ini. Nah, Ibu hubungkan nih. Ke sini. Oke. Ini ke sini. Nah, kalau kalian yang ini boleh pakai ini ya. Intersect. Nah, lalu ini dikasih nama P sesuai itu. Rename jadi P biar sama persis. Nah, ya kalian bisa belajar ya.
diakses saja nanti kasih linknya. P, lalu hubungkan dari A ke P. Seret. Nah, kita rotate biar tahu. Oh, nih. Nah, segitiga AEP itu adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Di E. Ya, di E. Tidak yakin kayak tadi lagi. Pakai sudut. Lalu hubungkan titik A ke E ke P. Tuh, 90 derajat. Ya, oke. Berarti tinggal ambil segitiga AEP. Segitiga AEP adalah segitiga siku-siku. Nah, di sini kan pembahasannya sudah dikasih. Nah, ini sudah. Ini yang AEP itu tadi berarti AP kuadrat adalah AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE-nya adalah, nah ini nggak pakai angka, jangan bingung. Nggak pakai angka, diketahuinya rusuknya A saja, nggak apa-apa. Berarti AE adalah A kuadrat. Lalu EP, bagaimana dengan EP? EP itu adalah setengahnya dari diagonal bidang. Gitu. Nah, diagonal bidang kubus, ini kalau kubus ya, dari yang tadi kalian cari di sini, diagonal bidang kubus, ini kan sebenarnya diagonal bidang kubus, BD 10 akar 2. Terus di sini juga, oh ini kalau ini balok, 10 akar 2. Jadi kalau rusuknya A, berarti diagonal kubus boleh kalian hafalkan A akar 2. Kalau rusuknya 6 berarti 6 akar 2. Diagonal bidang saja ya. Nah, kalau EP ini adalah tadi diagonal bidang, ya kan? EP ini diagonal bidang berarti panjang EP. EG ini adalah diagonal bidang berarti EG-nya adalah A akar 2. Lalu EP-nya karena ini di tengah-tengah maka setengahnya EG. Setengah dari A akar 2 ya. Bagaimana menyelesaikan ini Bu? Setengah dikuadratkan itu adalah 1/4. Lalu akar 2 dikuadratkan adalah 2. 1/4 kali 2 adalah setengah. Jadi ini setelah dikuadratkan adalah setengah A kuadrat. A kuadrat ditambah setengah A kuadrat adalah 3/2 A kuadrat. Akar dari 3/2 A kuadrat itu setengah akar 6. Ini harus Ibu tulis lagi. Nanti kalian nah, jadi diulangnya ya. Jadi EP Ibu warnain beda sedikit lagi nih, mohon maaf dikit lagi aja. Nanti rekamannya akan Ibu kasih. Ini pakai ini. Nah, EG adalah diagonal bidang kubus. Jadi EG kalau rusuknya A, dia A akar 2. Lalu si EP itu ada di tengah-tengah EG. Berarti setengahnya dari A akar 2. EP ya. EP. Berarti ini nih, Ibu mau tuliskan ini. Karena di situ mungkin kalian rasa kalau misalkan bingung loh akarnya masih dikuadratkan saja dulu, akarnya belakangan ganti jadi A kuadrat ditambah setengah A akar 2 dikuadratkan. Nah ini tetap A kuadrat. Nah, setengah dikuadratkan adalah 1/4. Akar 2 dikuadratkan adalah 2. A dikuadratkan adalah A kuadrat. 1/4 kali 2 adalah setengah. A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. A kuadrat berarti kan A kuadrat yang ini tuh, waduh panjang. A kuadrat yang ini teh koefisiennya 1, yang ini setengah. 1 ditambah setengah adalah 1/2 atau 3/2 A kuadrat. Terakhir kita akan tarik akar.
Nah, akan tarik akar di sini. Maka AP adalah akar 3/2 A kuadrat. Nah, yang bisa keluar dari akarnya adalah A kuadrat, A saja. Akar dari 3/2-nya kalian uraikan menjadi akar 3 per akar 2. Nah, di matematika, ketika penyebutnya adalah berbentuk akar, maka rasionalkan. Bagaimana merasionalkan? Kalikan dengan penyebut dibagi penyebut. A-nya tetap. Akar 3 kali akar 2 berapa? Akar 6 ya. Akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Oke. Nah, A akar 2/6 sama artinya dengan setengah A akar 6. Saya ingat ada yang bertanya ini sudah Ibu uraikan seperti ini ya, mengingatkan kalian kembali. Baik, nah soal-soal latihan ini ada di yang slide berapa yang dipertanyakan? Belum selesai ya? Belum selesai. Belum selesai. Mudah-mudahan yang barusan kita ulang itu menjadi kalian lebih paham lagi ya. Nanti insya Allah Ibu akan buat uraiannya, Ibu jelaskan lagi. Mudah-mudahan bisa dalam bentuk video. Nah, sehingga pertemuan berikutnya nanti tinggal mereview dan tinggal evaluasi. Jarak titik ke titik saja dulu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan barusan itu Ibu close dulu presentasinya. Nanti diulang lagi ya. Ibu akan kirim rekamannya di classroom kalian. Mohon nanti diulang lagi. Yang belum bertanya silahkan pelajari lalu tanyakan. Oke. Sebelum Ibu akhiri, silahkan dibuka dulu kameranya. Page and respond. Oke. Wait. Silahkan dibuka dulu kameranya. Oke, masih ada Ihsan, Sean, Irsyad. Mana ini? Apakah tertidur? Nur Yusrina, Nadia, Muhammad Umar, Saiful, alhamdulillah masih ini. Ibu akan dokumentasikan dulu. Sudah, 1, 2, 3. Ayo Reva. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, dicek lagi nanti classroom-nya ya. Sampai jumpa dengan matematika wajib. Mudah-mudahan sudah bertambah ya.